Shalom Papa Mama dan adik-adik semua. Apa kabar? Hari ini kita akan mau beribadah. Nah, sebelum kita mulai beribadah, ayo kita ikuti panduan berikut ya. Mohon bimbingan Papa Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus juga hadir di rumah kita loh. Adik-adik sudah siap kan? Ia harus siap mengenakan baju yang rapih dan sopan. Kemudian adik-adik juga harus mengikuti instruksi kakak-kakak dengan penuh antusias. Adik-adik bisa menari, bisa melompat, bertepuk tangan saat memuji Tuhan. Ingat, selama ibadah, adik-adik harus fokus, tidak melakukan kegiatan yang lain. Dan yang paling penting, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu bertemu dengan adik-adik. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa ya. Kembali lagi bersama kita kakak-kakak sekolah minggu. Melayani adik-adik pada hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, mau sama-sama menyembah Tuhan. Kakak minta kita semua dengan sikap yang rapi, sikap yang benar-benar di hadapan Tuhan ya. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang ibadah sambil makan, apalagi sambil cerita satu dengan yang lain ya. Oke, kita mau fokus adik-adik, tapi sebelumnya kakak mau sapa lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Gitu ya. Kita selalu luar biasa dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Adik-adik, oke, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, jiwa kita untuk memuji Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak mau ajak kita hari ini benar-benar mencintai Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Oke, semakin hari kita mencintai Yesus, semakin hari kita mau tetap makin cinta Tuhan. Amin. Aku mau cinta Yesus. Kami mau cinta Engkau Tuhan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sikap doanya yang baik. Lipat matanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
kita mau sungguh-sungguh mau berdoa pada Tuhan, nanti biar Cici Lili yang berdoa buat doa pembuka. Ya adik-adik, kita harus dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebaikan Tuhan Yesus dalam firman kami ya Tuhan. Kalau kami kembali ya Tuhan Yesus, boleh ya Tuhan Yesus memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus lewat ibadah online ini ya Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus dalam firman kami ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan Yesus untuk lebih mencintai Engkau ya Tuhan. Memberkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus yang kami puji, kami tinggikan. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang hadir di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kakak sapa lagi adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Kakak kangen kita pakainya. Apa kabar? Bersama Yesus. Siapa? Aku dan kamu. Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, gitu. Boleh tunjuk aku dan kamu, tunjuk siapa aja yang ada di sekeliling kamu ya. Papa mama kamu, adik kamu, kakak kamu, semuanya tunjuk, oke? Kakak sapa nanti ya. Oke, ikutin kita kakak-kakak di depan ya. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, aku dan kamu dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, semangat banget kakak lihat di rumah ya, semangat banget, penuh sukacita. Oke, kita mau lebih semangat lagi, kita mau bersorak-sorak begat Tuhan. Katakan, aku cinta Yesus. Bergerak ya adik-adik. Kita sama-sama berdiri, jangan ada yang duduk ya. Oke? Amin. Kita cinta Yesus. Katakan, aku cinta Yesus. Dalam banget lagi. Aku cinta Yesus. Dalam. Oh bentar. Kita kakak lupa kalau kita harus lompat kan nyanyi lagu ini kan, kita kan dalam banget kan, kanan kiri baru kanan kiri gitu ya. Oke, lagi musimnya lagi ya kak. Iya, Oke dong. Ci, kanan kiri kita lompat ya, jangan ada sampai yang nggak lompat. Aku cinta Yesus. Amin. Semangat. Katakan, aku cinta Yesus. Lompat. Dalam banget lagi. Aku cinta Yesus. Dalam banget. Cintaku dah kiri. Dalam banget. Cintaku dah dalam bahasa Inggris pasti semuanya tahu kan? I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my, think about deep, amen. Down, deep down in my, talk about deep, down, deep down in my, lagi dalam bahasa Jawa. Kita, aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku, jero banget. Tresnoku, jero banget. Lagi, oke, kita cuma ada 3 bahasa ya. Nanti kita mau sambung lagi dengan puji yang lebih semangat lagi. Kita mengatakan haleluya, haleluya. Aku cinta Yesus. Amin. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Saya. Teriak kuat-kuat, saya. Yes, kami cinta Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya ya. Kita mau lebih gerak lagi, mau lompat-lompat buat Tuhan. Ikutin kakaknya yang di depan ya. Haleluya, haleluya. Semangat adik-adik. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin.
percaya kalian semua pasti girang-girang di rumah. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita siapkan hati kita. Kita siapkan pikiran kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biar cerita firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita semua. Adik-adik, kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ingin dengar cerita, amin, tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Lebih sungguh-sungguh lagi, ku ingin dengar cerita Tuhan. Ku ingin dengar cerita, kami ingin dengar cerita Tuhan tentang kemuliaan Allah. Dan biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya sampai selama-lamanya. Katakan lagi, lebih sungguh ingin dengar cerita Tuhan. Ku ingin dengar cerita, amin, tentang kemuliaan Allah. Yes Tuhan, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita, ingin dengar cerita, amin Tuhan, kami siap, tentang kemuliaan Allah. Biarlah Tuhan, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini, tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Lagi katakan, biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Amin Tuhan. Dan cici telah berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kakak yang memberikan firman kepada kami Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih kami masih bisa melakukan Sabtu ceria kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Lama kita tidak bertemu. Kakak udah lama nggak lihat adik-adik datang ke gereja. Tapi kakak nggak merasa sedih karena adik-adik itu taat. Taat kepada pemerintah, taat sama mama papa, terlebih taat juga sama guru-guru sekolah minggu. Karena tidak boleh dulu berkumpul bersama teman-teman yang lain. Adik-adik harus tetap di rumah aja. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyikan lagu-lagu, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Gak apa-apa ya, meskipun adik-adik hanya melihat dari sebuah layar. Mungkin adik-adik yang sedang nonton di televisi atau cuma hanya sekedar dari handphone. Tapi kakak percaya adik-adik pasti bisa mendengar dengan baik. Terlebih adik-adik bisa fokus. Oke? Siapkan hatinya, siapkan posisi yang terbaik,
biar adik-adik konsen mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kakak hari ini punya temen loh. Kita panggil dia ya. Kakak kasih nama dia Nimo. Siapa adik-adik? Nimo. Kita panggil. 1, 2, 3. Nimo. Nimo. Wah, ini dia adik-adik teman kakak. Tapi dia cuma bisa diem aja adik-adik, dia nggak bisa ngomong. Kakak mau cerita nih, si Nimo nih. Si Nimo ini adik-adik, dia ini pingin sekali punya HP. Dia pingin punya HP untuk dia bisa belajar di sekolah. Karena di sekolahnya itu belajarnya online gitu. Nimo ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, Nimo ini mau minta HP, kiranya Tuhan berikan. Amin. Nimo ini tiba-tiba dapat handphone dari mama papanya. Mama papanya berikan kepada Nimo melalui mama papanya dari Tuhan Yesus. Ketika Nimo berdoa, Nimo berjanji ketika Nimo punya HP, Nimo mau belajar sungguh-sungguh. Tapi adik-adik, ketika Nimo ini udah seneng dapat HP, dia rajin sekolah, tapi lama-kelamaan Nimo ini keasikan main HP-nya sampai-sampai dia lupa baca Alkitab, dia lupa mengerjakan PR. Nimo tiap hari pulang sekolah sudah lupa mandi, langsung main handphone. Nimo kegiatannya itu jadi lupa. Kalau dia itu pas dibeliin HP harus belajar. Tapi dia lupa ketika mendapatkan HP, dia menjadi malas-malasan, maunya main game aja. Dia tidak taat, dia tidak berjanji sama perkataannya. Waktu dulu dia bilang ketika dia punya handphone, dia mau rajin belajar, rajin ngerjain PR. Dia sampai main-main terus sampai lupa untuk kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan seperti belajar, dia baca Alkitab, itu dia lupa. Dan akhirnya Nimo ini menjadi anak yang malas. Dia sudah tidak taat lagi sama mama papanya. Mama papanya ngomong apa aja udah gak didengerin. Dan suatu ketika adik-adik, HP-nya ini rusak. Dan akhirnya Nimo menyesal. Dia sadar, dia berdoa, Tuhan ampuni aku, HP aku rusak, aku berjanji aku mau taat. Nah adik-adik, kakak mau bilang, ketika adik-adik sudah berjanji dia mau taat, jangan sampai kita melanggar. Agar supaya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita melalui papa mama, itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya HP kita mungkin bisa rusak, tetapi atas seizin Tuhan Yesus. Jadi kita harus taat agar supaya juga kita tidak menjadi anak yang malas-malasan. Kita harus rajin belajar, rajin baca Alkitab. Pada hari ini kakak mau cerita tentang ketaatan. T-A-A-T, taat. 4 huruf. Mau dibalik dari sebelah kiri ke kanan, bacanya taat. Dari kanan ke kiri, bacanya taat. Oke? Sekarang di Alkitab adik-adik ada satu tokoh dan ada banyak, tapi kakak mau ambil satu tokoh, yaitu kisah dalam perjanjian lama, yaitu tokoh Yunus. Dalam Yunus 1 adik-adik di perjanjian lama, ayo ambil Alkitabnya. Yunus 1, di sini ada kisah Yunus yang tidak taat. Yunus diperintahkan Tuhan
untuk dia pergi ke Niniwe. Tetapi dia lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, adik-adik. Dia tidak taat. Ketika dia tidak taat, Yunus ini adik-adik, dalam perjalanan dia mau kabur. Tuhan, aku nggak mau ke Niniwe, karena di sana banyak orang-orang jahat. Aku maunya ke Tarsis saja, banyak orang-orang yang baik. Ketika dia mau naik kapal, dia mau kabur untuk pergi nyebrang, tiba-tiba ada bencana alam di kapalnya. Terjadi angin ribut, boom, dan mengakibatkan kapal yang Yunus naiki ini hampir tenggelam. Dan seluruh orang-orang yang ada di kapal, adik-adik, berunding agar supaya siapa ini yang tidak taat kepada Tuhannya. Ketika seluruh orang-orang yang ada di kapal, adik-adik, berunding, mereka menemukan satu jawaban. Ternyata dia adalah Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Dia tidak taat. Ayo kita buang dia pergi kita lempar dia, jatuhkan dia di kapal, agar supaya Tuhan tidak marah kepada kita. Adik-adik, dan akhirnya Yunus ini dilemparkan ke laut, dan ada ikan besar yang memakan Yunus. Blok. Dan 3 hari adik-adik, Yunus ada di dalam perut ikan. Seperti Nemo tadi adik-adik, dia menyesal. Yunus pun menyesal. Tuhan, ampuni saya sudah tidak taat, tidak mentaati panggilan Tuhan. Tolong keluarkan saya dari ikan besar ini. Akhirnya Tuhan mengampuni dia. Yunus dimuntahkan dari perut ikan. Dan akhirnya dia sadar bahwa saya harus taat kepada Tuhan Yesus. Demikian adik-adik harus taat agar supaya Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Ketika adik-adik taat, percaya bahwa apa yang adik-adik minta ke dalam nama Tuhan Yesus berikan. Asal adik-adik taat kepada Tuhan Yesus, terlebih taat kepada mama dan papa di rumah. Dan cerita selanjutnya adik-adik, Yunus ini ketika dia dimuntahkan, akhirnya dia ditempatkan lagi kembali dalam panggilan dia di kota Niniwe. Karena ketaatannya Yunus, dan akhirnya dia menjadi berkat buat orang-orang Niniwe adik-adik. Orang-orang Niniwe yang dilihatnya jahat-jahat, suka membunuh orang, akhir-akhirnya Yunus dipakai Tuhan dan orang-orang di sana bertobat karena Yunus sudah dipakai Tuhan. Dia mau taat. Demikian kehidupan adik-adik. Taat dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada pemerintah. Percaya apa yang adik-adik minta kepada Tuhan Yesus. Kalau adik-adik taat, Tuhan Yesus mau berikan. Adik-adik yang mungkin mau punya HP baru seperti ini, mau berdoa sama Tuhan Yesus dan buat perjanjian bahwa aku mau taat, mau pakai handphoneku untuk belajar, untuk dengar firman Tuhan, tidak hanya untuk bermain-main setiap hari sampai lupa bahwa HP-nya itu udah janji untuk belajar. Amin. Oke, sampai di sini cerita kakak. Sekali lagi, minggu ini kita belajar taat. Bilang kalau ada papa mamanya di sebelah, "Pa, aku mau taat. Aku mau taat, aku udah gak mau nakal, aku mau denger-dengeran sama kata papa dan mama. Supaya Tuhan pakai kehidupan aku." Puji Tuhan adik-adik, sampai di sini cerita kakak. Dan kakak mau kasih
satu ayat hafalan. Kalau adik-adik bisa hafal, nanti videonya dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Kakak mau kasih hadiah buat adik-adik. Taat juga harus hafalin anak-anak sekolah minggu GSPD Philadelphia, Duta Bandara Permai. Buka di Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayat 1 sampai 2 kakak bacain. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Demikian ayat hafalannya dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 2. Dihafal? Kita ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.